kerap ada penampakan perempuan berambut panjang dan berlumuran darah, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih kalian sudah klik video ini dan kalian udah antusias dan penasaran dan menonton video aku kali ini ya. Kali ini aku bakalan membuat konten yang berbeda lagi, membahas hal mistis, hal yang mengerikan. Dan ini baru pertama kali aku melakukan ini. Sebenarnya tuh aku gak berani-berani takut sih, tahu nggak? Ngerti nggak sih berani-berani takut? Pokoknya aku tuh antara berani dan takut. Jadi ya udah, dikombinasikan jadilah seperti ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dulu diklik subscribe dan klik tombol loncengnya karena subscribe itu gratis guys. Oke, keep watching ya, keep watching. Yuk. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang 10 benteng paling horor di Indonesia. Jadi ada 10 benteng terhoror di Indonesia yang kalian mungkin belum pernah tahu, dan aku pun juga baru tahu sekarang. Tapi aku tuh pernah dulu juga tahu beberapa benteng. Itu kemarin tuh cuma 2 benteng aja terhoror, dan itu ada di dekat daerah aku lahir, dekat dari Manado, ya kan? Dan itu masuk juga di daftar 10 benteng yang paling horor. Itu ada di Gorontalo juga guys, yang aku tahu itu sebelumnya. Sekarang mari kita lanjut ke videonya. Check it out. Kicot. Gak bunyi. Nah, gak heran kan, karena negara Indonesia kita ini bekas negara jajahan dari negara-negara yang lain menjajah kita. Jadi gak heran juga ada benteng-benteng peninggalan dari bekas-bekas negara jajahan itu sekarang menjadi benteng-benteng terhoror di Indonesia guys. Benteng pertama adalah Benteng Vredenburg di Yogyakarta, yang selesai dibangun pada tahun 1787. OMG, itu lama banget. Aku aja lahir di 1991. Dan benteng ini udah dibangun, udah berdiri semenjak 1787 silam. Kalau kalian pernah ke Yogyakarta, kalian bakalan bisa lihat benteng itu karena benteng itu terletak di sekitaran Jalan Malioboro, guys. Nah, Benteng Vredenburg ini terletak di situ, guys, di sekitar Jalan Malioboro di Yogyakarta. Sering banget katanya tuh terdengar suara-suara orang kesakitan yang menjerit minta tolong. Ya memang itu benteng bekas penjajahan yang memang ada sisi mistis di situ ya. Orang-orang pun juga pernah ngedenger itu ada suara-suara jeritan orang yang merasa sakit dan orang yang mau minta tolong gitu ya kan setiap malamnya. Benteng yang kedua adalah Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam ini berada di Makassar guys. Merupakan peninggalan kerajaan Goa Talo yang diserahkan pada Belanda. Tampak tentara Belanda berkeliaran dengan berlumuran darah. Nah, jadi guys gini ceritanya. Di Benteng Rotterdam Makassar ini sering diliatin orang-orang seperti tentara-tentara yang berjalan-berjalan di sekitar benteng tersebut dengan berlumuran darah guys. OMG, oh no. Aku ini di kamar sendiri guys. Ini aku lagi libur, lagi day off. Di mes ini semua orang-orang pada kerja, tinggal aku doang yang di sini. Jadi aku agak berani-berani takut, serem-serem nyos gitu ya kan. Jadi kalau kalian memberanikan diri untuk melihat Benteng Rotterdam ini di Makassar, segera datang ke Makassar, lihat sendiri. Mungkin kalian yang itu ada penglihatan yang terang, mata terang gitu, yang bisa ngelihat hal-hal mistis. Kalian bakalan bisa lihat tentara-tentara jalan dengan berlumuran-berlumuran darah guys. Lanjut ke benteng yang ketiga. Benteng yang ketiga adalah Benteng Pendem yang berada di Cilacap. Benteng ini memiliki barak yang ditinggali oleh perempuan-perempuan pribumi, dan perempuan-perempuan pribumi yang tinggal di situ dijadikan budak seks guys. Oh my god, selama waktu zaman penjajahan itu, OMG, wanita-wanita pribumi ditinggalkan di situ hanya untuk menjadikan budak seks mereka loh. Dan dikarenakan mereka itu dijadikan budak seks oleh para penghuni-penghuni di benteng tersebut, laki-laki ya kan pastinya, wanita-wanita pribumi ini menjadi stres dan mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tragis banget sih guys. OMG. Dan di benteng itu guys sekarang sering terdapat
suara-suara jeritan-jeritan malam, suara-suara perempuan gitu, menangis, merintih kesakitan, minta tolong guys di benteng itu guys. OMG. Cus, kalau kalian berani cus ke sana ke Cilacap dan cari benteng Pendem ya guys. Lanjut ke benteng yang keempat. Benteng keempat ini adalah benteng Van den Bosch. Benteng ini terdapat di Ngawi dan terkenal dengan banyak penampakan rombongan tentara Belanda tanpa kepala guys. Ampun. Jadi itu di benteng sana tuh banyak orang yang melihat ada penampakan tentara yang berjalan tanpa kepala guys. Jadi tentara kepala buntung. You know, tentara kepala buntung. Jadi nggak ada kepala guys. Oh, selain mereka melihat penampakan tentara-tentara yang kepala buntung itu, ada pula sosok ular berkepala manusia, ya kan? Sosok ular berkepala manusia. Kalau yang kita kenal ya, Medusa, Ratu Medusa, Medusa Queen. Kalau ini guys, sering ditemukan selain mereka melihat penampakan tentara-tentara yang tidak berkepala berjalan-jalan di sekitar benteng itu, mereka pun juga sering kelihatan ular berkepala manusia. Ih, serem. Aku aja ular takut, apalagi ketemu sama ular berkepala manusia. Manusia aja berkepala aku takut, kalau preman, ya kan? Kalau baik hati nggak apa-apa. Lanjut ke benteng yang kelima. Benteng yang kelima ini adalah benteng Belgiza Banda Neira yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16. Lalu dilanjutkan Belanda pada tahun 1611. Kerap ada penampakan, kerap ada penampakan perempuan berambut panjang dan berlumuran darah guys. Jadi di benteng itu, di benteng Belgiza Banda Neira ini yang dibangun oleh Portugis pada abad ke-16 dan lalu dilanjutkan oleh Belanda di tahun 1611 ini, kerap ada penampakan perempuan guys berambut panjang dan berlumuran darah. Itu banyak juga orang lihat guys di zamannya itu ya. Di zamannya itu, nggak tahu kalau sekarang. Aku pun nggak berani guys kalau lihat ke sana. Pokoknya kalaupun kalian mau lihat penampakan benteng tersebut tuh nggak serem-serem amat, tapi ada sosok perempuan berambut panjang berlumuran darah. Itu dia diapain ya besegitunya banget ya Wak. So kalau kalian ada info-info tambahan, coba komen di bawah ya guys. Lanjut, benteng yang keenam ini adalah benteng Marlborough. Benteng ini berada di Bengkulu. Sering terlihat juga perempuan berbangsa Inggris bernama Helen. Cantik ya namanya guys. Yang pernah ditahan di penjara bawah tanah. OMG Helen, not lucky girls gitu loh maksudnya. Perempuan yang berbangsa berdarah Inggris ini ditahan di penjara bawah tanah guys. Di benteng Marlborough ini. OMG. Dia tuh ditahan karena apa guys? Hanya karena jatuh cinta. Dia jatuh cinta tuh kepada seorang laki-laki pribumi gitu loh. Kemungkinan dia ini, keluarga besarnya ini tuh gak mau kalau dia ini pacaran atau nikah sama laki-laki pribumi ini guys. Jadi dia dikurung lah di penjara bawah tanah sampai dia pun di situ meninggal dunia. Oke guys, benteng yang ketujuh adalah benteng Vastenburg. Ini berada di Surakarta. Vastenburg ini dibangun pada tahun 1745. Yang digunakan untuk mengawasi para penguasa Surakarta. Jadi benteng ini tuh dibangun untuk mengawasi para penguasa Surakarta guys. Jadi di situ pun pernah dulu ada seorang tukang beca lewat di benteng itu dan melihat ada seseorang sosok perempuan cantik, tapi kakinya itu kaki kuda guys. Berkaki kuda, bukan berkaki manusia. Tapi serem juga sih Wak. Jadi sekarang kalau kita melihat perempuan Wak, kalau malam-malam jalan, mending lihat deh ya Wak ya. Kakinya itu kaki manusia, napak nak di lantai. Kalau tidak pun kamu harus baca doa ya kan. Walaupun kakinya kuda, kau lari aja ya kan. Jangan-jangan kau dikejar ya kan. Dipikir kau rumput dimakan sama dia. Lanjut. Benteng yang ke-8 adalah benteng Fort William I yang berada di Semarang. Benteng ini dijadikan penyimpanan senjata guys oleh Belanda. Benteng ini dibangun hanya untuk penyimpanan alat perang yaitu senjata oleh tentara Belanda guys. Lalu beralih jadi camp militer Jepang. Jadi itu setelah di tempat penyimpanan senjata oleh tentara Belanda beralihlah jadi tempat
apa sih barak militer tentara Jepang gitu ya guys. Dan sering juga didilati di situ adalah penampakan wanita berdarah Belanda sering terlihat berkeliaran di situ guys. Karena mungkin kan ini kan awalnya kan punyanya Belanda gitu ya. Terus diambil alih oleh Jepang untuk jadi barak militer tentara Jepang gitu guys. Mungkin sosok perempuan yang sering menampakkan diri ini, dia mungkin nggak setuju lah ya, dia pikir ini tempat tentara negara Belanda saya. Kenapa udah jadi untuk tempat barak militer tentara Jepang? Mungkin gitu kali menurut si setan perempuan ini guys yang sering menampakkan diri. Benteng yang ke-9 adalah Benteng Van der Wijk. Kayak film ya guys. Kalian pernah nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk? Kalau benar, kalau beda, tolong komen di bawah ya guys. Sorry. Benteng Van der Wijk ini berada di Kebumen. Digunakan untuk menahan kekuatan perang di Ponegoro dan sekitarnya. Jadi benteng ini dibangun untuk digunakan sebagai penahanan kekuatan pangeran di Ponegoro dan untuk menahan kekuatan pangeran di Ponegoro dan tentaranya. Kalau ada pengunjung yang datang ke benteng itu, mereka tuh tak sengaja mendengar ada suara-suara tentara yang sedang berbaris guys. Jadi itu orang-orang kalau mengunjungi atau berwisata ke benteng Van der Wijk ini sering mendengar ada suara-suara tentara baris berbaris gitu loh, 1, 2 gitu. Yang ngeri gak sih? Itu loh. Bayangin ya kalau itu pengunjungnya datang siang bolong, terus kedengaran suara-suara begitu. Apa lu gak parno? Aduh hello. Takara walaupun siang-siang kedengaran begitu. Lanjut ke benteng yang ke-10. Nah, benteng yang ke-10 ini yang seperti aku bilang di awal, ini adalah benteng yang lumayan jauh sih kalau ikut darat dari tempat kelahiran aku dari Manado, ikut jalur darat itu dia sekitaran 10 jaman ke daerah sana gitu ya kan. Kalau naik pesawat mungkin dia hanya cuma ya 30 menitan lah udah nyampe gitu ya kan, deket aja gitu. Benteng ini adalah Benteng Otanaha, berada di Gorontalo. Siapa sih yang nggak tahu Gorontalo dan siapa sih yang belum pernah ke Gorontalo? Gorontalo itu terkenal dengan apa guys? Dengan Pulau Cintanya, oke? Yang pernah ke Pulau Cinta, komen di bawah, oke? Lanjut. Benteng Otanaha ini adalah benteng peninggalan dari tentara Portugis atau dari kawalan-kawalan Portugis nih loh guys. Dan benteng ini tuh berada di atas perbukitan. Jadi tuh mereka tuh bangunnya tuh di atas perbukitan. Beda dengan benteng-benteng yang sebelum-sebelumnya, yang benteng yang ya di sekitaran jalan gitu ya, di dataran-dataran rendah gitulah ya. Kalau benteng Otanaha ini berbeda dengan benteng-benteng yang lain guys. Mereka bangun berada di perbukitan. Kalau kalian berkunjung ke benteng ini, kalian bakalan bisa lihat pemandangan view-nya kota Gorontalo dari atas benteng tersebut. Seperti itu yang aku dengar ya guys. Kabarnya, seperti biasa guys, ada hal mistis. Di saat malam hari, di benteng Otanaha ini sering terdengar suara tangisan tahanan yang merintih kesakitan, kayak disiksa gitu guys. Jadi setiap kali kalau orang kesana, orang lewat, mereka tuh sering mendengar suara-suara tentara atau suara-suara tahanan yang sedang dijajah itu merintis kesakitan dan kayak disiksa gitu loh guys. Coba kamu bayangin, kamu jalan malam-malam di situ, kamu lewat dan kamu mendengar suara-suara kayak orang merintih kesakitan, kayak disiksa gitu. Apa iya nggak parno? Apa iya nggak merinding? Ngeri loh, sumpah. Eko udah merinding loh ini, tapi tahan-tahan aja loh demi kalian ini. Tuhan, tolong. Jadi itulah guys 10 benteng misterius yang berada di Indonesia. So mungkin ada beberapa benteng lagi yang belum aku sempat tahu dan belum aku dapat infonya. Kalau kalian punya info benteng-benteng misterius di Indonesia yang lainnya, tolong komen di bawah ya guys. Dan kalau kalian mau request aku untuk membahas hal-hal mistis yang lain apa juga, kalian bisa komen di bawah ya guys. So buat kalian jangan lupa dulu di subscribe YouTube channel aku dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi dan updatean video-video terbaru dari aku. Bakalan aku upload setiap seminggu 2 kali gitu loh, di setiap hari Kamis dan hari Minggu. Oke guys, so thanks for watching.
Semoga kalian terhibur dengan konten terbaru aku ini, konten hal-hal mistis. Lagi mencoba hal-hal baru, mencoba aja dulu ya kan. Merasa terhibur dan merasa infonya kalian mengerti dan pahami, tolong komen di bawah biar saya bakalan lanjutkan dengan materi-materi mistis yang lainnya. Oke guys, so have a good day, have a good time, and God bless you all. See you on my next video. Mwah, mistis banget.